memberi makan orang miskin. Yang kedua adalah tibul kalam, bagusnya ucapan. Jadi orang yang haji itu diukur mabrur atau tidaknya dengan apa? Bagus ucapannya, sopan, enakeun, sering banyak ngedoain. Bahkan punten ya, termasuk dina SMS. Mani mah kadang-kadang kan meni males ngadoa teh. As WRWB. Ya kan? Leuheung tapi as aya duga nu as heup we. As itu kan bujur bahasa Inggris teh S gitu ya. Itu gak boleh. Atau aya deui AWW gitu. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu disingkat. Jadi AWW aya dah. Tulislah, biasakan saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, Allah yubarik fik, gitu ya. Bahkan kadang-kadang anu hijrah tuh yang apa? Yang banyak mengamalkan, walaupun sok kadang saralah gitu. Ustad, nuju teu damangnya sapakilah cenah gitu. Mudah-mudahan enggal damang, ida abi emang sanes ece-ece cege. Nah, sapakilah enggak boleh sapakilah, tapi safa kalau upami walaupun eta urusan domir rada rieuh teh ya. Alhamdulillah, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Ustaz, dipersilakan. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Para asatidzah yang saya hormati, seguru seilmu, jangan mengganggu karena lain erek sulap ya. Bapak-bapak, mugia sehat walafiat, istiqomah terus dalam kebaikan sampai kita husnul khotimah. Margi upami geus teu damang mah geuningan sok gering ya. Jadi mending sehat. Sehat itu mahal. Ibu-ibu, para bidadari surga ini pede ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dimudahkan terus dalam taat. Karena taat itu rezeki besar dari Allah. Kalau bapak tidak taat sebetulnya mudah untuk beralasan.
Bapak, ibu ngaji bukan karena tidak ada kesibukan. Demi Allah, selalu ada kesibukan dunia. Dan selalu tak kunjung beres. Tapi bagi mereka yang selalu sempat taat ke majelis ilmu, sempat taat untuk tepat sholat, tepat saum, waktu dan ilmunya, maka ini anugerah besar dari Allah. Kita harus curiga, bisa jadi Allah memang menjaga kita dalam iman. Karenanya, punten pisan, jangan sesumbar bahwa taat itu ikhtiar kita. Kalau Allah gak mengizinkan, bisa saja kita dibiarkan tersesat. Kita dibiarkan jauh dari ilmu. Kita dibiarkan jauh dari orang-orang soleh. Apalagi, Masya Allah, saat ini kita sudah masuk fase akhir zaman ya, di mana persiapan ilmu harus tangguh. Bagi bapak-bapak ini perhatian sendiri, walaupun bagi ibu-ibu mah banyaknya perhatiannya bukan akhir zaman, tapi akhir bulan ya. Karena persoalan tagihan. Akhir zaman adalah persoalan orang yang beriman. Kenapa? Karena yang pertama dicabut di akhir zaman adalah ilmu. Qabdul ilmi. Itu dicabutnya ilmu itu di gimana? Apakah ngadak-ngadak pohon, tidak tahu menau, atau tidak ada ilmu pengetahuan? Bukan. Biqabdil ulama. Para ulama mulai wafat. Orang-orang soleh tos teu araya di lemur. Orang-orang taat sudah tidak ada teladan. Makanya kita susah cari panutan. Yang jadi panutan malah artis medsos, TikTok, yang saya segala mana udah. Kacau gitu. Karenanya kita menyaksikan bahwa orang-orang soleh dan orang-orang berilmu di sekitar kita biasanya sok ponok umur, ya, sok tereh maut. Maka lamun bapak-bapak yang panjang umur, ulah soleh, ya. Ulah soleh teuing gitu ya. Nah itu, ngada panjang umurna. Di dalam surah Al-Furqan, surah ke-24, yuk kita ngaji. Allah membocorkan rahasia yang besar. Dan Allah menawarkan reward yang dahsyat. Cek barudak amazing pokoknya mah. Karena apa? Karena disebutkan ciri-ciri yang dekat dengan Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dicintai Allah, Pak. Dicintai istri, kumaha, Pak? Nyaman, Pak? Pak? Jawab atuh, Pak, meni cari cing wae. Da lain jumaahan. Apa, Pak? Nyaman gak dicintai istri? Nyaman. Bapak tiasa kaditu kadieu. Pang-pang nama balik eueuh nu nyarekan ya. Dah sebetulnya tuh luar biasa ya, karena di keluarga itu yang paling merajai itu ternyata bukan jenderal, tetapi ibu jenderal. Bukan ustadz, tapi ibu ustadz. Makanya nitip ya untuk ibu-ibu harus membimbing rumah tangga sakinah itu memang mesti dengan ilmu. Ya, bapak-bapak mah teu dicare kanan oge di baeudan teu puguh-puguh da kasiksa tuh. Makana ulah sok baeut teu puguh-puguh, Bu. Lamun gaduh kahoyong kedah curhatkeun, ungkapkeun. Dia mah bapak kan capek bareng datang ka imah. Bu, kunaon? Duka ini ke dapur. Aiku bapak tadi ditanya, ai ibu nate, mun itu ditanya, dele eta. Ai tadi ditanya duka. Pas tadi ditanya ngambek. Bapak sampeurkeun pami kitu, ai maneh hayang naon iroh gitu.
Ya, harus diungkapkan. Di Kabupaten Bandung kan beberapa waktu yang lalu, termasuk Provinsi Jawa Barat, ini termasuk angka krisis dalam masalah keluarga. Banyak yang cerai ya karena tidak kuat dalam persoalan menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Karena itu tentu saja ini keprihatinan, karena ini bukan soal materi, bukan hanya soal materi Pak, bukan masalah soal pendapatan, bukan. Tapi percekcokan, pertengkaran terjadi itu diantaranya dikarenakan apa? Dikarenakan komunikasi, dan yang kedua materi, ya itu. Jadi anger we bawa ya. Tapi dah insya Allah kalau kita benar-benar gumantung terus ke Allah, maka Allah bakal terlibat urusan kita. Orang yang beriman punya chemistry ilahi. Dia itu selalu terkait dengan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan dirinya terlantar, sia-sia, dan tidak tertolong. Allah akan menolong dirinya selama dia menegakkan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Furqan kita bahas dari ayat 63 Pak sampai ayat 77. Ini rada lumayan ya, sekitar 14 ayat. Insyaallah kita akan ngaji sampai duhur ya insyaallah. Urang singkatkeun we. Ya, yang bawa mushaf mangga boleh dibuka ya, surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat yang terakhir ayat 77. Surah Al-Furqan ini surah yang keberapa Pak? Ya, surah yang ke-25. Setelah surah yang ke-24 ya. Nih headset. Arah tereh ya. Surah yang ke-24 atau surah An-Nur. Setelah surat An-Nur itu Al-Furqan. Dan isinya biasanya ada di pesan yang terakhir. Al-Furqan itu Al-Farqu, tentang pembeda. Mana hamba Allah, mana hamba setan. Disebutkan nanti yang terakhir endingnya dalam surah Al-Furqan itu adalah orang yang paling aku cintai, kata Allah. Siapa yang gak regreg dicintai Allah? Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Semuanya punya Allah. Kadang-kadang kan kita tuh sedih ditinggalkan saudara, kerabat dan lain sebagainya. Padahal kita sendiri juga kita gak berkuasa atas diri. Kita juga semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini orang-orang yang amazing, orang-orang yang dahsyat, dan dalam sifat-sifatnya nanti ternyata Allah tidak menyebut dan memanggil atau memention secara khusus orang-orang misalkan para nabi dan rasul. Tapi kita semuanya dipanggil. Tidak hanya tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semuanya punya kesempatan untuk menjadi terdepan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada suratnya, ayatnya, yaitu tentang ibadur rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan yang disebut dengan ibad ar-rahman, hamba Allah yang dicintai Allah, itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika diajak ngobrol sama orang jahil, orang gelo, ya, itu dikatakan qalu salama, mereka mengucapkan membalasnya dengan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita evaluasi fakta kehidupan kita. Yang pertama,
Ibadur Rahman, kenapa nggak Abdullah? Kenapa nggak Ibadullah? Ini pentingnya bahasa dalam Al-Quran itu dahsyat, Pak. Terus sebelum itu kenapa ibad bukan abid? Misalkan bahasanya kan dari abdunnya. Karena ada dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Kalau untuk bapak-bapak, siapa Pak namanya? Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang paling dicintai oleh Allah nih. Berbahagialah bapak-bapak yang punya nama Abdullah dan Abdurrahman. Kadek ini jangan bermain-main dengan soal nama. Asal keren, asal baru, tidak boleh. Ya, dan harus lengkap dipanggilnya ketika disebut Abdurrahman, ya ketika Abdurrahman namanya maka harus Abdurrahman. Tidak boleh Rahman gitu ya. Jadi Rahman Abdurrahman, jadi Abdurrahman. Kalau Abdullah panggillah lengkap, tidak boleh Duloh misalkan gitu ya. Atau Bedul gitu. Ini parah. Parah, gak boleh. Maksud saya panggilan itu harus panggilan yang baik. Nah, soal inti komunikasi antara suami dengan istri terjadi di antaranya adalah soal panggilan yang harus baik. Ya, karena ini adalah cerminan orang yang bertakwa. Ya kan? Cerminan orang yang bertakwa. Mulai dari nikah sampai kata terakhir terus aja. Jadi penuh penghargaan gitu. Nyebut sayang, nyebut bebek gitu ya. Ayeuna besti sana gitu ya. Ya silahkan aja. Ya mau apa bibti gitu ya. Mangga. Silahkan saling memanggil dengan cara yang baik. Ibu seneng nggak dipanggil dengan sayang? Kusaha. Kalau sama suami dipanggil, kecuali ini yang masih banyak saya ngeliat nih anak-anak muda jomblower juga ya, yang belum berpasangan di jalan Allah. Ya, kami harapkan untuk para jomblo segera menyempurnakan kembali, ya, menyempurnakan kembali pernikahan. Kenapa? Karena jomblo itu lebih kejam daripada jelangkung ya. Nah, di jelangkung mah jelangkung mah kan gitu ya, tadi jemput, pulang tadi antar. Jomblo ini lebih parah deh gitu. Indit eueuh nu ngadoakeun, balik eueuh nu ngadagoan, parah kan? Jadi kumaha manehna we ulah balik ogekeun bae. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan kalau saya dalam keadaan duda dan lusa nanti adalah hari kiamat, maka saya akan tetap menikah. Ya, tetap menikah agar fitnah kami di akhirat tidak besar, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Dan yakinlah kalau yang belum punya pasangan, kalau Anda sering ke masjid, maka insya Allah jodohnya juga di dalam masjid. Ahli masjid. Kalau Anda sering ke diskotik, maka habit diskotik yang akan jadi pasangan Anda. Kalau Anda sering di madrasah, orang soleh akan jadi pasangan Anda. Ya, untuk anak muda-mudi ini yang belum menikah, terutama untuk yang siap berkeluarga, insya Allah kalau rajin ke masjid mah kita sok loba nu ngeceng gitu orang soleh ge. Wah cenah si AA itu sigana nu bager pisan, ya kan? Ni bager pisan sigana teu acan nikah gitu ya. Bapak-bapak nyampeurkeun, jang tos nikah teu acan. Teu acan, Pak. Sami cenah bapak oge teu acan. Langsung meluweh cenah langsung lompat ya maksudna mah putri bapak oge teu acan gitu. Nah makanya insyaallah ya, karena itu pentingnya bawa anak-anak remaja ke masjid, habit tempat orang yang beriman. Ya, tempat orang yang beriman. Kalau kita seringnya bawa ke Baitul Mall ya, maka ya habit nah oke balanya we jeung balanya udah. Iya. Gimana orang tua mengajaknya, dan itu dakwah sebetulnya. Tapi ya punten ya, bukan berarti nanti saya jelaskan juga, Ibadur Rahman itu bukan berarti juga nanti tanpa piknik, tara misalkan tara kuliner, misalkan, bukan begitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan ciri istri solehah itu 2 katanya Bu. Apa saja? Ciri istri soleh? 1, ciri istri soleh itu tara loba kamana-mana cicing we di imah ya.
Nu kadua, tara loba pamenta. Setuju teh Bu? Astagfirullahaladzim. Da katingali tina raraina ge ieu mah. Garalak ieu mah. Jadi kahiji cenah istri soleh teh tara loba ka mana-mana cicing we di imah. Cicing ya pas jeung diukna teh dina kursi nu eta nepi ka dekok kursina oge. Pas datang salakina teh seuri batuk maot geus sudah. Teu loba masalah. Sehingga ya udah gitu ya. Terus tara loba pamenta, tara nyuhungkeun naon. Pan pasti dilawan tuh pukul udah urang teh boneka cenah gitu. Jadi ternyata bukan seperti itu. Ingat, tidak boleh kita mengharamkan yang mubah, tidak boleh. Ya, bahkan punten munculnya emosi karena istri mungkin sering banyak di rumah. Kadang-kadang kita tidak mengambil bahwa ngajak jalan-jalan istri dan keluarga adalah ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah, sebelum di akhirat justru di dunia heula. Kunaon bapak-bapak nguseup teu aman balik dicarekan sabab nu nyarekanna tara dibawa. Eta masalahna mah. Jadi kalau bapak keluarkan nafkah untuk piknik jeung ibu jangan, insya Allah hartanya bakal berkah. Walaupun tentu saja ya harus disesuaikan lah. Jangan kita teh kadang-kadang kan pikiran dan keyakinan dipengaruhi oleh tontonan dan tuntunan. Kalau tontonan kita adalah medsos, media-media online, terus tanpa ada klarifikasi dan tabayun, maka yang terjadi adalah ikut-ikutan. Sehingga ningali batur piknik kemana, aduh bapak yang foto di dinya. It's my dream pokoknya. Pret ah. Ya. Nya teu tiasa ka Singapura ge Kak. Singaparna atau minimalna meudeunnan ka banyu resmi gitu ya. Atau orang makan udah bahagia, jangan dulu ke meuntas ke bandara, ke Aljabar ge benih udah cie-cie atuh. Ya kan? Masjid Aljabar ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ada Museum Muhammad. Saya adalah salah satu konsultan ahli dalam museum itu, dan alhamdulillah ini dahsyat banget. Palinter baru bikinnya. Mudah-mudahan bisa lebih megah. Kalau teknologinya sih kita punya, cuman mungkin biaya ya. Yang kemarin sempat rame dengan gubernur dan lain sebagainya. Itu tapi lebih kreatif daripada museum yang ada di Mekah lah. Ya, ini lebih unsur kreatif. Makanya kita bimbing itu, dan Pak, silakan ke sana. Jadi tembongkan ke anak-anak kita tentang sejarah Nabi dengan penampakan digital. Pokoknya bagus banget. Ya kan? Dan alhamdulillah Desember kemarin 2022 sama kurang lebih 2 tahun kita membarengi proyek ini, alhamdulillah berhasil. Ya. Kadinya ya, itu pelajari sejarahnya. Lain posting foto di Instagram. Ya, pelajari sejarahnya. Jadi di bawahnya itu ada Museum Muhammad. Jadi udah ada 2 di Jakarta, udah Anies Baswedan juga udah bikin. Ya, itu Museum Muhammad. Di Bandung sekarang udah. Ya, tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya, dan itu ditulis dengan secara apik. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi apa bedanya abdun ya dengan abid? Kalau abdun itu yaitu kalau ibad itu adalah hanya hamba Allah. Tapi kalau abid itu bisa jadi hamba, bisa jadi hamba Allah, bisa jadi hamba sesama. Kan ada istilah majikan dengan budak dan lain sebagainya kalau dulu gitu ya. Nah itu kalau hubungan dengan sesama manusia. Ini mah khusus ibad, hamba yang punya chemistry dan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadur rahman bukan ibadullah? Karena apa? Karena hamba ini berbuat baik itu karena rahmat Allah. Tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa kita bisa sholat tepat waktu, kita bahkan bisa bangun sebelum subuh untuk melaksanakan qiyamul lail ataupun tahajud. Itu karena apa? Dibangunkan Allah. Karena digerakkan oleh Allah. Di tengah bapak-bapak banyak
pekerjaan yang harus diselesaikan. Bari selama dari mungkin Senin sampai Sabtu para rinu misalkan kepada melan, Ahad kudu bagian olahraga jeung piknik entos mending piknik ke akhirat gitu ya. Maut atau ya piknik ke akhirat. Maksudnya piknik ke pengajian gitu loh. Maka ini luar biasa. Sama digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maksud saya kalau menjadi orang baik syukuri bukan untuk dipuji. Syukuri bahwa ini kehendak Allah. Ya, karena kalau Allah tidak menghendaki kita tersesat dan berada dalam maksiat. Ibadur Rahman, orang yang paling dicintai Allah. Di antaranya yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawadu. Maksudnya naon, Pak? Jadi jalmi anu sok tungkul lamun lempang gitu. Jadi tungkul etar kemana-mana, nabrak. Apakah yang seperti itu? Bukan. Ya, jadi orang yang hidupnya tidak pernah berbuat sombong. Sombong sedikit saja berada dalam hati, maka dia tidak layak masuk surga. Dan punten, kesombongan itu sekarang nampak lewat postingan, lewat broadcastingan, lewat tulisan, bahkan ketika ngobrol pun punten bisa. Orang sombong itu kelihatan. Mungkin dari kata-katanya, mungkin dari tulisannya, mungkin dari gerak matanya, ngadelek misalkan gitu. Atau gerakan bibirnya dan seterusnya. Dan orang itu gak akan pernah mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium 500 tahun perjalanan dalam hadis itu dijelaskan. 500 tahun perjalanan berarti tebih pisan posisi dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bororaah masuk, aromanya saja tidak akan. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong itu diantaranya sombong yang pertama adalah berani melanggar perintah Allah. Karena dirinya merasa baik, misalnya keunlah salat sakapeung telat mamoal naon. Gitu itu teh. Nah itu teh sombong. Urang teu ngaros, urang teh bahwa nincak apa? Nincak tanah Allah. Cobalah mun teu nincak, pasti ngapung. Dina tanah mana urang nincak? Karenanya kenapa orang yang berjalan di muka bumi jangan macam-macam soal tanah. Kamu itu sekarang berada di atas tanah, menginjak tanah. Sebentar lagi setelah mati kamu berada di dalam tanah. Karena itu tidak boleh, yaitu bermain-main dalam soal tanah. Mulai dari mengukur tanah sampai minyak tanah. Ini jangan hati-hati lah. Hati-hati ya. Hanya banyak sekali ya sinetron-sinetron yang kita lihat kalau culas dalam soal tanah kayak digencet tas. Pas matinya itu kan digencet gitu. Yang sinetron-sinetron adab itu. Ya tapi memang ada orang-orang yang Masya Allah dengan mudah memindahkan patok gitu ya. Atau apa dalam pengukuran dan lain sebagainya. Ingat tuh, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk juga ketika memberikan yang bukan hakmu, tapi Allah memerintahkanmu. Contohnya soal warisan. Punten ini. Yang disebut memakan anak yatim itu ternyata bukan kita bikin yayasan, kemudian narik sumbangan, sumbangannya dimakan. Bukan. Yang paling banyak terjadi itu apa? Misalkan ada keluarga ya meninggal istri atau suaminya, hartanya tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Maka ini akan bercampur, harta itu dimakan semuanya. Itulah yang disebut sebagai aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kalau sudah dibagikan, maka sesungguhnya kan hak teh ku Allah diberikan. Misalkan si istrinya mau nikah lagi, mangga silakan, atau suaminya menikah lagi, mangga silakan. Kebanyakan sekarang yang terjadi itu kan akhirnya karena istrinya kaya, misalkan nikah lagi, suaminya yang bawa, anak-anaknya enggak kebagian dan seterusnya. Jadi we manjang sinetron teh. Ya, karena ini enggak boleh dianggap sepele.
Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ketika ibunya misalkan, ketika ibunya ditinggalkan suaminya, ibunya gak mau ngebagiin, kata ibunya teh, ini pan ibuna gitu can maut atau suaminya saya juga kan belum mati gitu. Nah ini gak ada dalil yang mengatakan warisan harus dibagi ketika orang tuanya dua-duanya harus meninggal. Tidak. Ini nih kewajiban yang tidak boleh disepelekan. Kenapa? Karena kita berada di tanah Allah, maka kita harus tahu aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Terus yang kedua cirinya wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jika ngomong dengan orang bodoh dan gelo, maka dia cukup mengucapkan salam. Sekarang kan komentar-komentar misalkan para kaum netizen atau apa gitu. Ini asa muda mencaci, memaki dan lain sebagainya. Nah, kumaha kira-kira Pak, lamun orang diledek, kalau kita dicaci dan dimaki, apa yang harus kita lakukan? Pak, Bu, araya gitu itu. Asa hariwang lamun jamaah caricing teh. Ya makanya ya komo anjing gene kan bisa taji tak can sarapan kieu gitu ya. Ya apa Pak? Bu? Apa tadi teh? Ya. Wa idza khatabau, apa yang kita lakukan? Makanya saya juga saya punya Instagram ada. Saya punya TikTok ada, TikTok juga. Jadi, tapi jadikan itu aplikasi-aplikasi itu untuk men-share terus kebaikan. Apalagi mahasiswa-mahasiswa saya adalah orang-orang IT, orang-orang komputer dan lain sebagainya. Tidak boleh kita haramkan. Kita justru harus isi dengan kebaikan. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, ya bahkan saya juga ada ikuti orang-orang yang membenci Islam dan lain sebagainya. Kira-kira orang kuat gitu. Kan kalau dicaci, kalau dimaki. Siapa yang terbaik ketika bertengkar terutama antara suami dengan istri dulu nih? Siapa yang terbaik? Boleh gak kita bertengkar? Hah? Kahayangna ya. Boleh ya. Boleh dah karena memang tidak adalah rumah tangga yang tanpa pertengkaran, selalu ada. Karena pakai truk itu tidak suka dengan yang jauh. Ya, senok aja selalu pakai truk dengan huntu ya. Nah itu ya. Jadi jeung nu dareukeut we gitu. Dengan piring, dengan garpu. Nah itulah para siapa yang lebih baik? Siapa yang paling dicintai Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang mengatakan keselamatan, bukan saling melaknat. Apalagi asyaallah, kamari sim kuring ngalangkung ke daerah Pakidulan ya. Saya ada tabligh akbar di Garut Selatan gitu, pas ngalangkung karena eta ka kebon berenang pusing pedah loba wae nu non anu micieun sampah meureun di dinya eta mah nganggo spanduk badag. Ya Allah, semoga saya yang buang sampah ini miskin untuk selama-lamanya. Boleh gak begitu? Boleh gak? Kata siapa gak boleh? Boleh. Kalau dizalimi seseorang, makanya kita itu harus waspada. Ketika kita menzalimi orang, maka yang dizalimi berhak mendoakan apapun itu. Silahkan. Cuman buat apa? Iya kan? Terutama jangan jelek ketika berdoa untuk mantan. Kadinya deh udah. Gak boleh, udah yang lalu biarlah berlalu. Ya, mudah-mudahan justru memberikan hidayah, petunjuk, keselamatan, itulah yang paling juara. Ya. Nah itu, tidak boleh dibalas dengan walaupun manusiawi, kita tersinggung, kita marah, kita sedih, manusiawi dong. Ya kan? Manusiawi, tapi tidak boleh ini siapa nih. Makanya dia tidak akan cari pengaruh. Kan ketika mau bertengkar dengan istri maka dia tidak akan merajai biar cenah bisi urang kehilangan wibawa. Tidak. Kita pokoknya karena Allah. Bahkan punten, saya membiasakan juga di keluarga kalau saya salah sama anak, saya minta maaf. Dah nggak akan kehilangan wibawa itu. Kalau saya salah sebagai orang tua, nak minta maaf. Sejak kecil itu. Apalagi kalau budak udah ingsil karena dada Pak. Itu harus segera dipeluk itu.
Sebab apa? Dia akan dendam untuk selama-lamanya. Ya, jadi maafkan. Demikian juga antara suami dengan istri. Suami dengan istri, siapa yang terbaik? Adalah yang paling memaafkan. Kalau kita memaafkan, Allah emang mau kasih apa? Istana al-afu, istana khusus bagi mereka yang mampu memaafkan. Kapan? Di surga nanti. Bagi siapa itu dibangun? Bagi mereka yang mampu memaafkan. Makanya betul tadi, boleh gak berdoa untuk dizalimi dengan yang jelek? Boleh. Tapi buat apa? Mudah-mudahan ya Allah nigeus keheul ningali beungeutna eta ya. Mudah-mudahan sing tikunculung kana sumur terus eueuh nunulungan. Terus ngapain? Sing kekerepengan sing anu mutilasi segede-gede comro misalkan, enggak boleh udah. Buat apa? Terus kalau dia mati, kita mau ngapain? Apakah ada kebaikan yang bisa kita raih? Enggak ada. Beda dengan orang yang mendoakan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan ya orang yang menzalimi saya ini, mudah-mudahan segera diberikan ya Allah kematian. Ya Allah, segera diberikan hidayah, kekayaan, semoga keluarganya dibahagiakan. Gogodeg ta malaikat udah. Diceritakan loh dalam hadis. Itu namanya ad-du'a ala dhahril ghaib. Mendoakan orang yang didoakan tidak tahu kita doakan. Sampai malaikat, si eta luar biasa akhlaknya. Kalau dalam bahasa sederhana, malaikat mengatakan, langsung lapor ke Allah. Ya Allah, orang ini tuh membenci saudaranya ini, tapi dia mendoakan kebaikan ya Allah. Saya salut dengannya. Maka malaikat pun mengatakan amin, amin, wa iyyakum. Amin, dan kamu juga semoga mendapatkan yang lebih dari itu. Seperti doa-doamu. Nah ini yang kita tidak tahu. Ya, kita mendapatkan banyak sekali keuntungan ketika kita mendoakan kebaikan pada orang yang lain. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka suami juga ya belajar memaafkan istri, istri juga memaafkan suami, karena bapak juga bukan malaikat Pak ya, yang mungkin bisa terus sempurna. Ece juga bukan bidadari ce ya. Jadi kita masih bidadari Raja Pola yang on the way ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita harus benar-benar memantaskan diri untuk jadi ahli surga. Di antaranya menjadi ibadur rahman. Itu yang kedua adalah orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang bagus. Bahkan punten dalam ibadah kewajiban pun haji dan umroh itu yang paling tinggi ya. Tapi efek dari haji apa? Efek dari haji itu dua. It'amu miskin ya, memberi makan orang miskin. Yang kedua adalah tibul kalam, bagusnya ucapan. Jadi orang yang haji itu diukur mabrur atau tidaknya dengan apa? Bagus ucapannya, sopan, enakeun, sering banyak ngedoain. Bahkan punten ya termasuk dina SMS. Mani kadang-kadang kan meni males ngadoa teh. As WR WB. Ya kan? Leuheung tapi as aya duga nu as heup we. As itu kan bujur bahasa Inggris teh S gitu ya. Itu gak boleh. Atau aya deui AWW gitu. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu disingkat. Jadi AWW aya udah. Tulislah, biasakan saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, Allah yubarik fik, gitu ya. Bahkan kadang-kadang anu hijrah tuh yang apa? Yang banyak mengamalkan walaupun sok kadang saralah gitu. Ustad nuju teu damangnya sapakilah cenah gitu. Mudah-mudahan enggal damang ida abi emang sanes ece-ece cege. Nah, sapakilah enggak boleh sapakilah tapi safa kalau upami walaupun eta urusan domir rada rieuh teh ya. Ini teh sapakuilah gitu ya nah ini. Jadi eta kan antara domir perempuan dan domir laki-laki itu berbeda ya. Diatur dalam bahasa Arab. Ini mantapnya kalau bahasa Arab. Nah, makanya kalau Bapak Ibu tidak merasa terlambat
untuk belajar tajwid, tahsin, belajar tafsir, bahasa Arab, Al-Quran, kemudian juga hadis, itu luar biasa banget ya. Kalaupun kita gak pernah menyantri, gak pernah pesantren, sok belajar dari sekarang, sedikit-sedikit aja ya. Karena jangan dulu tafsir yang tinggi, ya udah mungkin tajwidnya, huruf-hurufnya dan seterusnya gitu ya, makhorijul huruf dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua adalah ucapan doa dan kebaikan, terutama juga it'amu miskin. Orang yang damai itu ternyata bukan orang yang suka berbagi apa ya, berbagi amplop, berbagi berlian, berbagi apa, bukan. Tapi orang yang suka berbagi makan. Dan ciri yang tertinggi adalah orang yang suka memberi minum orang lain. Ini jangan dianggap sepele ya. Memberi minum orang lain itu kata Imam Nawawi termasuk sedekah ahli surga. Memberi minum untuk orang lain itu termasuk sedekah ahli surga. Dalilnya surah Al-A'raf, ketika ahli neraka kehausan, maka mereka mengatakan kepada ahli surga, afidu alaina minal ma, maka berikanlah sedikit cucuran dari air itu saja. Tapi tidak boleh. Faqad harramahuma, sudah diharamkan oleh Allah untuk mereka. Kak, banyaklah kita berbagi makanan, berbagi air. Walaupun alhamdulillah sekarang udah banyak ya, udah rame gini kan sekarang, mulai terutama Jumat Barakah gitu ya. Jadi Jumat walaupun sayang cuma Jumat hungkul itu teh. Ya untuk berbuat baik mama nggak boleh, bukan hari Jumat aja. Kasihan mereka. Senin, Selasa, Rabu, Kamis lapar udah ya. Jadi lamun hayang wareg di masjid kudu ngadaguan Jumaahan gitu ya. Boleh nanti. Ya kita bikin misalkan sakinah Senin sakinah misalkan bagus. Selasa mawadah gitu ya. Rabu warohmah. Kemis KKUA, Jumat berkah lah baru gitu ya. Nah itu ya, jadi silakan kampanye itu, atau setidaknya bagi Bapak Ibu yang saya sering terus sarankan, bagi yang kedainya, tokonya di pinggir jalan itu selalu sediakan minuman untuk mereka, para tamu dan juga orang yang berlalu lalang. Ya misalkan mineral gitu ya, yang gelas gitu ya, untuk pelanggan satu-satu. Udah insya Allah itu mulia Pak, Bu, itu sangat mulia. Silakan. Alhamdulillah di Bandung juga jamaah kami ya udah banyak yang mengamalkan gitu ya. Karena cenah usah ada payunan showroom abdi aya dispenser ya. Tadi cenah enjing-enjing dipasang maghrib teu aya jeung dispenserna ya dah. Jadi eueuh jeung dispenser butuh meureun eta mah. Lain nginum unggul jeung butuh dispenser deh dah. Ya itu kadang-kadang memang tidak ada chemistry, tapi Masya Allah ini adalah perbuatan yang mulia. Banyak berbagi makanan dan minuman. Dan Masya Allah ini rahasianya. Tolong ini jangan dibocorkan keluar ya Pak. Cukup jamaah Abu Bakar aja. Ini soalnya rahasia. Karena saya juga setiap ngaji ngomong gitu. Nah gini nih. Rahasianya apa? Ternyata resep Rasul untuk menyatukan umat itu gak banyak teori. Diantaranya dengan apa? Makan. Dengan botram. Dengan makan. Kalau udah balik kecerakan dengan botram kan ngobrol ke monyong-monyong bari jeung ieu kala luar udah remeh kala luar oge. Kan bae. Sebab apa? Enak, Pak. Enak hati kita itu. Wallahi enak. Kenapa Zelensky dan Putin itu sekarang masih kena perang? Tengah liwat. Dalam ngaliwat bareng mantap meja bundar, meja mudar, meja makan tempat adil tuh. Tempat damai itu. Iya, cobain deh. Saya kalau jeung si Bunda Parasea gitu udah bau deh. Bun, kurang tuang yuk di restoran. Ayo, pretah udah. Udah langsung cair tuh. Iya, manusia emang fitrahnya begitu. Karena itu kalau saya juga sama ketika capek pulang-pulang ke rumah gitu kan, marakan bareng gitu. Sok bapak-bapak lah pun marakan bareng kan menyaratu atuh. Maksudnya hatinya itu menyatu satu sama lain. Ya kan? Nah itu diantaranya. Saya akan cerita dari mulai segitiga emas yang sedang saya jadikan penelitian sekarang, mulai dari Garut, Wanaraja sampai Malangbong kemarin, kemudian Raja Polah, Cisayong, Singaparna. Kenapa banyak ulama? Saya ngerti data ini ada dari orang Amerika dan Kanada, dan doakan penelitian ini segera selesai.
Makanya saya bangga juga dapat didikan dari ulama-ulama Garut karena ini memang luar biasa dahsyat. Bahkan kita juga termasuk Raja Polaki Kalangkungan ini. Ini saya sering ceramahkan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ulama-ulama Quran sunnahnya banyak, tapi ulama sesatnya juga ada. Dan kenapa? Di beberapa daerah kan sekarang banyak nabi-nabi palsu tuh sampai ke Garut Selatan tuh Pak. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi, dan banyak umatnya, berapa? 3.000 sampai 4.000 orang. Satu nabi misalkan bisa sampai 3.000 sampai 10.000 orang. Semua geleng-geleng kepala. Ternyata setelah saya bukan masuk ya, saya banyak survei dan meneliti langsung ke sana. Ternyata apa yang dilakukan itu satu sederhana saja dari kiai-kiai mereka itu, bahwa setelah ngaji biasanya mereka makan bareng. Jadi ini tidak boleh disepelekan, ya. Mudah-mudahan setelah ini kita ada makan bareng, ya. Amin. Dan saya juga balakecerakan. Saya juga balakecerakan dengan mereka. Oh, jadi akrab. Setelah itu, apalagi pas pulangnya mereka kirim sembako, Pak. Wah, jadi doktrinnya itu kuat udah. Oh, ini rumusnya. Udah, Pak. Kalau udah makan bareng, udah diajak makan, diajak piknik bareng, udah. Mengendalikan itu mudah. Jadi punten, bukan soal nabi palsunya, ajaran sesatnya, tapi cara pendekatan mereka yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita contoh. Yang harus kita contoh. Ini yang mungkin perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Oke, kembali lagi kepada yang tadi, ya. Yang kedua apa tadi? Walladzina yabituna li rabbihim. Yang ketiga. Itu siangnya, kalau malamnya gimana? Orang yang paling dicintai Allah itu walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Mereka itu selalu mabit, selalu bersimpuh, selalu curhat kepada Allah di tengah malam. Hanya berbahagialah kalau bapak-bapak, Masya Allah. Saya yakin ada banyak orang di sini yang selalu tidak meninggalkan tahajud. Pak, Bu, kalau orang sudah tidak meninggalkan tahajud dan merasa, Ustaz, ada jamaah, Ustaz, kalau saya tertinggal satu hari teh, Masya Allah, aduh, ya kita teh ngerasa gimana gitu ya, orang ini kayak luar biasa. Mungkin dia gak ada, kayak saya juga memahami dia mungkin ngomongin bukan apa, karena tanda bersyukur. Beda ya, gak boleh kita ngomongin orang walaupun itu faktanya. Misalkan dia pamer, kita tidak boleh ngomongin ini pamer, tahajud segitu aja. Saya juga tara tahajud, tara pamer. Nggak boleh gitu. Nunek dipamerkan itarama. Inilah indahnya setan. Setan itu sering memoles ketika sudah dikerjakan. Makanya bukan tidak dikerjakan. Setan nggak mengajak kamu tidak mengerjakan. Tidak. Setan itu akan merusak amal yang sudah kamu kerjakan. Capek gawe teka pakai. Gitu. Geus capek karena neraka. Nauzubillah min dzalik. Iya, setan itu begitu, culas. Ya. Nah ini, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam, orang yang suka curhat dengan Allah di waktu tengah malam. Kenapa? Standarnya gini, dalam surat Ad-Duha, orang yang bersyukur itu, orang yang hidupnya tidak akan pernah ditelantarkan Allah, itu adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Udah cukup 2 ayat. Wadduha, yang ketika siangnya dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Salat duha. Sunat duha. Mangga, silakan. Sunat duha yang malamnya adalah salat tahajud. Walaili idza saja. Ketika gelap gulita, dia ingat bahwa banyak tagihan, dia ingat banyak masalah dan ujian. Dia ingat bahwa banyak kerabatnya yang pesakitan dan hampir mati karenanya. Maka dia curhat sama Allah. Bukan curhat sama istrinya, bukan curhat sama suaminya, bukan curhat ke lembaga keuangan, tidak, ke lembaga ke zat yang memiliki segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namanya kalau tadi duha, kalau duhanya siangnya dia duha, maka malamnya dibangunkan Allah. Kalau dia tahajud, maka siangnya diberkahi Allah. Gitu ya teh. Dan biasanya orang yang biasa sholat duha dan juga tahajud adalah mereka yang sudah sholat wajibnya tertata, sholat rawatibnya tidak tinggalin. Jarang yang sholat duha dan sholat malam ini dikerjakan. Kalau makanya susah. Kenapa? Karena harus dari wajib dulu, kemudian yang rawatib, setelah itu baru
Sholat duha dan tahajud ditata. Nah, sholat duha itu kan banyak ya, Bapak jangan halangan ketika masuk kantor, ke pabrik, ke kerja dan lain sebagainya. Saya kampanyekan bahwa Allah bukan hanya di masjid, tapi Allah harus ada di kantor. Bapak yang punya kantor, ajak karyawannya agar pabrik kita, produk kita, terus juga usaha kita itu senantiasa dilindungi Allah. Caranya gimana? Caranya adalah mengkondisikan karyawan semuanya dalam sunnah-sunnah. Termasuk sunat duha gitu ya. Jangan yang kan banyak macam-macamnya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Walaupun yang paling favorit 2 rakaat. Ini nggak apa-apa udah. Ya kan? Sholat duha ajakan yang pertama. Terus yang kedua, ajak ngaji. Ya, di Bandung ada kafe bagus ya. Itu kafe tempat nongkrong tapi ngingetkan sholat gitu ya. Itu namanya KP Aywah itu ya. Ini sedikit promosi. Tagline-nya itu sholat heula tuluy ngopi ya. Ya KP itu katanya milik seorang ustadz ya. Wah, itu dah. Ya, yaitu Ustadz Yusuf Burhanuddin katanya gitu ya. Nah, makanya saya undang, mangga silahkan untuk ngopi bareng saya tapi ngobrol soal agama. Karena loba nu ngopi teh ngobrol ka ditu ka dieu we. Kumaha cenah masalah geus beres? Acan. Maneh kumaha? Acan. Geus acan cari cing. Eta dah kumaha udah. Ngobrol dunia we terus. Makanya kita udahlah. Sering sebelum rapat kita ada baca Al-Qur'an, terus juga karyawan teh kalau bisa mah baca Al-Qur'annya diperhatikan, kemudian juga hafalannya diperhatikan. Bahkan beberapa PT, alhamdulillah beberapa perusahaan sudah mengajarkan, alhamdulillah sekarang karyawannya sebelum apa-apa baca Quran. Jangan banyak-banyak. Misalkan di pabrik yuk sebelum bekerja, sebelum apa kita baca Quran dulu yuk. Jangan banyak-banyak, 3 juz we. Kan ya sudah, kan kerek asup geus kaburu asar, baralik cenah gitu. Baralik udah. Jangan anggap sepele itu. Kadang kita itu fokus hanya dengan transaksi manusiawi yang mendatangkan keuntungan. Kita jarang berpikir tentang transaksi ilahi. Kalau jeung manusia meureun margina langsung kacana, kurang jadi keuntungan dunia, halal insya Allah. Tapi kalau transaksi ilahi, kadang kita harus berbagi. Dan itu teh brandingnya udah tingkat tinggi. Ya, termasuk alhamdulillah Bapak Ibu kalau udah sering, terutama ibu-ibu yang sering dagang online, mudah-mudahan dagangnya berkah Bu. Itu teh ibadah ya, tapi jangan lupa zakat, jangan lupa juga salah promosi. Karena itu saya tuh promosinya gimana nih? Promosi karena kan kalau nggak pakai iklan sekarang nggak laku. Bagaimana caranya Ustadz? Sodakohnya buat customer, jangan buat aplikasi. Kan aplikasi mah geus baleunghar atuh. Customer yang kita diskon itu tuh ibadah Pak Bu. Bukan hanya di masjid, dalam dagang juga. Makanya kita atur, alhamdulillah kita sering berkumpul para pengusaha dan lain sebagainya. Ada juga kajian live streamingnya dan lain sebagainya. Udah jangan tabu bawa-bawa agama ke kafe, bawa apa? Sok mah nggak silahkan. Ya. Dan kenapa bapak-bapak lebih rame di kafe dan sering di kafe Bu? Bu, kenapa? Karena pelayannya cantik-cantik dan pakai celemek itu Bu. Sok ari ibu pernah nggak? Pernah nggak? Ini catatan kebaikan loh. Catatan saya dari kafe itu. Catatan kebaikan itu sebetulnya sederhana. Bapak-bapak itu kenapa sampai kemudian rengut gitu ya? Terus juga karunya sudah ada gambar tua di wajahnya. Kamakola Ebit GAD ya. Seorang ayah itu sangat luar biasa. Makanya kalau nggak dihargai ikhtiarnya, ini benar-benar jadi catatan untuk istri solehah di rumah. Ya, jadi ketika nyambut dengan marah-mai, dengan senyum, itu kan luar biasa. Bahkan sok pelayan kafe itu kenapa? Itu pelayan kafe mah kan pas ayah anu lebet teh. Selamat siang Bapak. Bapak sendirian atau banyakan? Bapak mau lesehan atau mau di kursi? Ini tetelepek terus sudah. Bapak mau heula atau langsung pesen? Hantem itu. Ibu pernah gitu gak ke bapak? Tok, assalamualaikum. Tadi kunci. Eta ngomong naon Bu gitu? Sarua jeung buka we ku sorangan. Terus sarua jeung ngomong gitu eta teh. Nggak boleh. Arjuna mau datang kudu ibu teh nyingsatkeun anrok bari jeung ngapung teh gini. Iya, apakah itu bukan kebaikan? Bukan karena semuanya, karena Allah. Dihargaan kan baik.
Seperti halnya Siti Khadijah sebelum diketuk oleh Rasul, maka pintu itu sudah dibuka dalam keadaan berdandan. Hari ibu aja dibuka, bari dandan geus rada lila. Bara peuting-peuting bari lipan geus ka dieu gitu ya. Terus ieu buuk siga singa ka dieu kan. Kasep kene joker tibatan ibu dah. Siga joker lah batan kari itu teh ruas atuh bapan. Hei itu. Jadi berdandan untuk suami itu ibadah yang tinggi. Iya kan? Skincare yang paling mahal bukanlah skincare yang sering dipromosikan. Skincare iman adalah senyum. Seri ibu. Seri singker lapar seri. Gitu. Makanya bahaya, Bapak juga harus perhatikan kalau istri kita sudah tidak terorganisir beungeutna ya. Beungeutna raraina geus teu puguh. Tah urang teh sing surti bahwa dia pengen keluar rumah. Ya, makanya saya kalau si Bunda aduh ieu rarai geus siga panci ya bahaya itu dah. Udah bahaya itu. Saya cuma dua aja. Bun, kita piknik yuk. Atau Bun, kita kuliner yuk. Oh ya tadi teh si Dede. Si Dede. Pret, gitu ya. Jadi segala dicaritakeun. Iya seneng lah. Betul gak Bu? Ibu diajak piknik seneng. Nggak harus lah. Gak harus ke Pangandaran mahal. Sampaikan kemudian ayat tetangga. Ustaz abdi cenah meuni teu kaajakan nyeri hate teh. Ya kan tadi ajakan ke Pangandaran cenah abdi meuni cenah salaki abdi teu boga duit. Ibu ulah menghalangi kesenangan ibu bersama keluarga, silakan. Jadi walaupun teu ka Pangandaran, atuh ka pipir imah teangan anu balongna rudada gede gitu ya. Botram di darinya terus oyak-oyak we caina kan aya makan udah. Silikun culungkeun kan beres sudah. Ya, punten iya, saya ajarkan itu. Kalau saya punya uang, udah ayo keluar. Udah saya gak pernah ini. Udah ayo tahu, ayo biar sehat. Anak-anak kita sehat. Karena jangan pernah berpikir punya anak soleh kalau istrimu tidak soleha. Kalau suamimu tidak soleh. Jauh teuing budak. Pasangan dulu. Saling membangunkan tadi. Model mau tahajud. Saling membangunkan. Ya kan? Bapak dibangunkan. Cenah sampai ke kamari makan ada surat. Ustaz cenah umpami tiap minggon teh. Keur masih bapak cenah di Jakarta wae pas balik ke Bandung teh. Lain cenah pas libur teh ngaji. Ieu mengarah nguseup. Terus Ari Abi we pengajian sorangan gitu ya. Tidak ada dalam satu track. Gimana Ustaz caranya? Besok, minggu besok anter ku ibu nguseup gitu ya. Iya anter dulu. Nanti minggu depan aja ku ibu Pak. Ayeuna bagian ibu dianter kan gitu. Bersama dalam ngaji dan nguseup kan keren atuh. Iya, tapi bisa babarengan. Inilah yang namanya satu frekuensi. Kan yang nggak boleh itu lamun duit yang nguseup itu tidak boleh. Ya maksudnya kalau dengan yang lain, kalau dengan istri ibadah ini, ya kan? Nggak boleh, bukan hanya di masjid, silakan. Untuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, ini penting, ya. Ini penting untuk kemudian kita tanamkan dalam keluarga kita. Silih bangunin, lamun bapak misalkan kecapean, gue ibu teh, ya tetap ulah apalagi punten misalnya, kalau lagi tidur itu tidak boleh ada kata-kata jelek. Karena dia akan masuk langsung ke otak bawah sadar. Kalau udah masuk ke otak bawah sadar, bakal inget tuh komo kamu orang kali. Ini nggak boleh, ya ulah jangan dikata-katain. Jadi lamun misalkan ramana ya nggak bangun-bangun ya udah ku ibu teh dibangunkeun, Pak, ayo Pak, katanya kan mau ke surga bareng gitu ya. Capek ya Pak, ku ibu teh dipencetan. Ya lamun teu gugah wae ditangkep gitu. Kaberangan we duanana enggak dah. Nah itu ya, jangan, jadi harus dengan cara yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Itu disebut sebagai apa? Golden time. Golden time itu apa? Waktu yang paling baik untuk curhat dengan Allah. Dan ingat, ternyata di waktu fajar itu ada rahasianya, yaitu apa? Trik dan cara yang paling cepat bagaimana Allah melunaskan hutang-hutang kita. Mau nggak Pak? Bu? Oh berarti terlalu bahutang ya. Mau nggak Pak Bu?
Ini iya, semua orang punya tagihan. Tapi bagaimana bisa terus menyelesaikan ini dengan rasa optimisme kepada Allah. Di antaranya bangun itu ya tadi sebelum subuh, kemudian sholat subuh, sholat fajar, kemudian ada 7 sunnah yang harus dilakukan sebelumnya, ya kan? Mulai baca Quran, terus juga istighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Orang yang beriman itu selalu banyak mengatakan tadi tibul kalam. Kata-katanya itu selalu dengan penuh ya kalimah-kalimah yang baik. Banyak misalkan mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Masuk Pak, Bu? Alhamdulillah. Tapi istighfar itu ada 2 ya. Ada istighfar kaget, ada istighfar ngamak ya. Astagfirullah. Nggak bisa kali udah. Ya, itu. Jadi orang yang beriman itu selalu istighfarnya kapan? Yaitu pada malam hari, diawali dengan sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu adalah istighfar prioritas bagi orang yang beriman. Dan dimension khusus, disebut khusus oleh Al-Quran sebagai al-mustaghfirina bil ashar. Bahkan tadi ketika waktu doa, bagaimana Ustaz cara melaksanakannya? Cara mengamalkannya? Ibu ketika masak bari istighfar udah. Astagfirullahalazim. Ibu gak sempat baca Quran gitu ya. Karena mungkin misalkan masih ada yang karena ibu mengambil pendapat yang gak boleh, misalkan ketika haid, lagi halangan dan lain sebagainya. Ketika masak, apakah tidak boleh kita berdoa? Boleh. Bahkan harus kita sambil beristighfar, sambil ngedoain astagfirullah. Mudah-mudahan makanan ini menyehatkan suami dan anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan makanan ini bisa memberkahi anak-anak dan juga suami atas kesolehannya. Ya, beri terus dikocek-kocek ku ibu. Astagfirullahaladzim. Bahe berarti teman ya. Nah itu ya. Jadi perlu itu hal-hal yang sederhana yang sesungguhnya lahir dari keimanan yang sangat tinggi. Ya, kenapa orang jarang mengamalkannya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang dari lisannya terus keluar kata istighfar, maka itu pertanda orang itu tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Allah, dahsyat banget ini. Ya. Tetapi sebaliknya, orang yang sering lupa istighfar bisa jadi amal kebaikannya banyak dikalahkan oleh kemaksiatannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, walladzina yabituna li rabbihim, kemudian walladzina Rabbin sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Orang yang takut neraka. Kemarin ya banyak viral tuh artis yang nangtang karena neraka kerek ke asup ke penjara ge langsung gogoakan ya. Iya, jangan pernah menantang neraka. Jangan pernah. Ya, kita menyaksikan kaum pesakitan seperti sinetron sekarang banyak ya diputar-putar dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga ya kemarin kan yang dalam kasus pembunuhan itu, kasus penembakan dan lain sebagainya. Masya Allah, pesakitan terus di pengadilan, terus diperiksa. Emang capek Pak. Malu kita. Iya kan? Walaupun uang triliunan tapi keluarga berantakan. Mau nggak Pak, Bu? Bapak dikasih uang triliunan tapi keluarga berantakan. Mau nggak Bu? Mau nggak keluarga yang harmonis? Keluarga yang harmonis mau nggak? Tapi teboga duit nanaon udah. Mau? Pengen milih mana tuh? Harmonis dan banyak duit. Sarakah anggar gitu mana. Tidak ada. Kamus dunia itu selalu ujian. Jangan pernah mengharapkan 1 triliun ataupun miliaran kalau Anda tidak mampu menerima efek samping ujiannya. Ada itu. Jangan pernah melihat harta itu sebagai sosok yang tunggal. Tidak. Dia punya datang dengan berbagai alasan dan kesibukan. Sehingga dengan keadaan begini, sekalipun kan ibu sehari itu penghasilan cuma 2 juta sampai 5 juta. Sehari itu. Amin ya robbal alamin. Nggak boleh gitu. Ya, jadi orang teh sok anggap bahwa orang yang beriman teh biasanya miskin. Salah itu. Salah, biasanya diuji. Ya lamun dagang gerobakna sok dikunculungkeun ka sawah. Wah itu mah korban sinetron adab nu gitu mendadak. Ya nggak boleh. Jadi orang yang soleh itu bisa membagi, dia ngaji, tapi setelah ini juga nanti olahraga bareng jeung ibu jeung barudak. Iya, penting. Terus juga ada anak-anak ngajarin renang, ngajarin apa? Ayo kita harus kuat itu. Saya melihat mungkin ya, mohon maaf,
Saya pernah ke Turki itu, pedangnya Sa'ad bin Abu Waqqas sampai sakit, sadada. Kemudian kemarin saya diajak naik kuda dari Jerman dan Australia, cara rangkung, naik kuda lagi menggis arah ringgis sudah. Dan ternyata kuda yang tercepat tetap kuda Arab ya, yang pasar itu dan begang tapi mahal. Dan ternyata maksud saya apa? Kalau kita fisiknya gak kuat, alah sararian Pak udah. Itu teh baru naik kudanya, belum pegang pedangnya. Umar bin Khattab fisiknya itu kecil, tapi kenapa ketika pegang di selendang semuanya takut? Keahlian Pak. Fisiknya juga luar biasa. Jangan sampai kemudian kalau kita taruh latihan secara fisik, akhirnya apa yang terjadi? Cek musuh teh, antep ya antep. Saya tahu kayak lebih sorangan tadi serang, udah. Cuma orang mau iya kan, baru mau pedang, baru harus nebas. Nabi itu jarang loh sampai terluka ketika perang. Apakah ini mujizat? Bukan sekedar mujizat, tapi juga skill yang kemudian dilindungi oleh Allah. Skill juga, kecuali di Taif itu dilemparin. Ini ketika Nabi memimpin perang, jarang terluka. Artinya apa? Jago main pedang dan kuda gitu. Ya kalau dulu. Nah sekarang juga tentu saja tentang masalah fisik juga bagus, karena kita biar tidak hatinya lemah dan fisiknya tidak melenoi ya, karena kalau sudah melenoi udahlah gitu ya, kita kurang kuat. Rasul sendiri kan sering saya jelaskan bahwa beliau ini Masya Allah jago hiking ya, jago mendaki gunung, kemudian yang kedua juga jago sprint. Lalu itu sprintnya cepat ya, lari cepatnya itu cepat. Ya, bahkan ketika berjalan juga beliau kadang betul-betul nunduk dan tidak sempat kemana-mana. Ya, bahkan ayu urang makan nyantai ninggalian tetangga kan, araya ada kieu lempang teh. Assalamualaikum, cai-cai heula, cai-cai dinu ieu, geberek cai-cai dinu itu. Terus gitu. Jadi teu nepi-nepi udah. Nah, Rasul mah kalau jalan teh Pak serbet gitu dah. Cepat menuju sampai ke tujuan. Terus waladina amfaku lam yusrifu walam yakturu, yaitu orang-orang yang kemudian berimpak secara adil ya, tidak pelit kecuali kepada yang haram, itu harus dipelitkan. Punten Pak, jangan sampai ibu tidak bisa ngasih sama orang tua karena bapaknya pelit ya, ini nggak boleh ya. Jadi harus, kalau bapak sering ngasih sama ibu bapak ya, karena kepada orang tua nih, kalau adik-adik keluarga muda nih misalkan udah sering ke orang tua, maka istri juga kasih kesempatan untuk memberi kepada orang tuanya ya. Bahkan kalau bisa mah rada bersilang gitu ya, ini ngasih ke ibunya suami ngasih ke ibunya istri gitu ya. Jadi saling-saling kita birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua harus dijaga, karena ridho kita adalah ridho kedua orang tua kita. Jangan sampai mereka tidak ridho, karena kita akan mendapatkan murka Allah ya. Kalau sukses ataupun kaya, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari ibu kita, maka Allah tidak akan pernah ridho ya. Walladzina idza anfaqu, kemudian selanjutnya nomor berapa? Sok atuh bantuan ngaratereh tausiahna ini berapa? Nomor 6. Itu diantaranya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh syirik Pak. Kalau Anda syirik berarti syirik ya. Kalau Anda syirik berarti bukan termasuk dari orang-orang yang dicintai Allah. Orang syirik itu tipis-tipis dengan tauhid, punten pisan. Saya sampaikan satu contohnya adalah betul, contoh adalah meminta-minta ke kuburan. Ini nggak boleh. Kayak begitu. Itu adalah syirik. Kata siapa ziarah kubur itu bid'ah? Ziarah kubur itu sunnah. Jelas. Cuma pernah dilarang. Kuntuna itu keman ziaratul kubur. Saya pernah melarang menziarahi kubur. Tapi sekarang wal ana kata Nabi fazuruha. Ziarahilah. Sunnah sampai sekarang. Cuman khawatir Nabi kenapa? Terjerumus ke dalam kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ketika tokoh wafat, ulama wafat, kiai wafat, merasa kehilangan, akhirnya awalnya banyak mendoakan, tapi akhirnya banyak meminta doa. Ini yang rada-rada
rada-rada samar. Karena itu harus dihindari. Ziarah kubur silakan, Mbak. Bersih-bersih kuburan atau apa silakan. Bahkan ada adabnya kan. Ketika kita lewat ke kubur, jangankan lewat kepada manusia yang hidup dan ada, yang mati aja kita hormati sebagai orang yang beriman. Ya, kita ketika melewat kubur kan apa? Doanya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, nah itulah. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikuna lana walakumul afiyah. Walaupun di kuburan itu ada orang-orang kafir, ada orang-orang non muslim, udah tetap kita salam karena minal mu'minin wal muslimin. Punten ini hanya untuk orang yang beriman dan orang Islam saja, ya. Wa inna insyaallah bikum lahikuna lana walakumul afiyah. Kamu baik-baik aja di sana, kami juga nanti besok akan nyusul gitu. Pas lewat jangan coba tunggu jawaban. Nah, karena Anda bakal ngacir dijawab oke udah. Iya, tak kadang-kadang kita tesok emosional ketika misalkan dengan ayah sudah meninggal, Pak, si bungsu tos nikah gitu ya, sok beri ngarabutan jukut gitu kan ya. Nah itu ya kalau sekedar itu, tapi tetaplah gak usah diajak ngobrol gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak jawab oke bakal lompat manena oke. Ya, nah itu jadi udahlah biasa aja, doakan aja sesuai dengan adabnya. Terus juga tidak boleh misalkan membangun atau segala macam, itu nanti ada sunnahnya ya. Nah ini jadi ziarah kubur itu sunnah, tapi dalam mendoakan jangan sampai kita harus mendoakan yang meninggal. Jangankan orang biasa, Rasulullah SAW ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad, maka apa yang diucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah doa, semoga Allah memberkahi dan menyelamatkan engkau wahai Muhammad. Gitu didoakan. Iya kan? Nah itu diantaranya. Ya, saking untuk menjaga tauhid punten bisa ini sering disalahpahami ketika Imam Malik lewat ke Masjid Nabawi, beliau tidak lama, padahal beliau itu sangat orang yang kita kenal mencintai Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahnya itu paling disiplin. Itu makanya ada, kemudian madhabnya ada madhab Maliki. Imam Malik itu sebentar ke Rasul itu, walaupun takut meneteskan air mata, padahal beliau nangis setelah itu. Kenapa? Karena khawatir artinya akan larut, dan jadilah kemudian beliau jadi bukan memuja Allah tapi jadi memuja Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah dipuja maka bakal jadilah Protestanisme Islam. Gitu teh. Jadi berdalil Al-Quran tapi kemudian sama sekali sesat, dan bahkan sesatnya sebagaimana orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Gitu. Ya, nah ini Masya Allah, ini luar biasa Pak. Jadi kalau terlepas tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk beberapa yang masih mengamalkan, ahlan wa sahlan, tapi kita siap ngobrol baik-baik, ngobrol tentang bagaimana inti ajaran dan yang lain sebagainya. Ya, itu karena ini harus didiskusikan untuk keselamatan kita semuanya dalam soal akidah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Tidak boleh membunuh. Ya, tidak boleh membunuh kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi tidak boleh membunuh, makanya hukum pidana kita ini juga keras. Kalau membunuh apalagi berencana, ya, pembunuhan berencana dan bercalana, ini Masya Allah ini. Jadi siap-siap jeung pestolna dina calana gitu dah. Itu ada dua ya. Kemungkinan hukumnya, yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua hukuman seumur hidup. Jadi seumur-umur di penjara sampai mati. Kebebasannya direnggut, atau disebut hukuman mati. Dan hukuman mati itu ada beberapa yang masih dipraktekkan. Kalau di beberapa Timur Tengah ada yang dipancung itu lebih cepat Pak. Kalau dipancung itu sujud memang agak keras tapi lebih cepat kematiannya, sekitar 10 detik katanya. Tapi yang kalau digantung itu 15 menit, itu sampai keluar kotoran dan lain sebagainya. Terus kalau ditembak itu rada lama, kalau kena jantung itu juga agak lama. Kalau masih berdetak terus ditembak. Ya, kita pengen yang mana barangkali? saya juga sering studi tentang masalah ini karena kuliah saya juga di ilmu hukum, dan saya sering merasakan kalau detik-detik hukuman mati itu seperti apa. Kenapa kita fokus pada mereka yang dapat hukuman mati padahal kita juga semuanya sama-sama terancam mati. Rasakan bagaimana kalau sebentar lagi diberikan usia, maka kita akan segala amal kita kerjakan.
Demi Allah, akan kita kerjakan semua, akan kita sumbangkan duit kita akan. Wah, masya Allah, jangan sampai terlambat. Ya. Nah, wala yaznun, dan tidak berzina. Kalau seandainya berzina, maka zina itu adalah hutang. Bahkan sabab banyak sekarang itu yang di-upload di mana-mana gitu ya, masya Allah. Ya, di Indonesia juga sudah mulai merebak karena memang fasilitas online sudah mulai banyak, dan ini tidak bisa digempur dan ditahan lagi. Ini ujian kita yang sangat besar. Dan ingatlah bahwa zina itu adalah hutang. Kalau Anda berzina, maka anak cucu harus menanggung hutangnya nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi mari kita jaga keluarga kita dengan mengharamkan apa yang menjadi maksiat kepada Allah, dan jangan menghalalkan keberkahan ada di keluarga kita. Insya Allah keluarga kita bisa jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, untuk sisanya kayaknya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan kita akan lanjut ke part kedua ya, insya Allah. Tapi rewardnya apa? Rewardnya apa? Reward dari Allah itu ulaika yuzzaunal ghurfata bima sobaru. Mereka itu kelak yang 11 ini, nanti sisanya pelajari Pak, sampai orang-orang yang walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina, orang yang senantiasa ingin diberikan keluarga yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu keluarga yang pikaresepen, pikayung-yunen, lain pikasebeleun. Ya, qurrata ayun, menyejukkan mata kita. Bahkan kemarin ada yang cerita orang tua yang stroke karena anaknya meninggal. Saking menyejukkan hatinya anaknya, dan soleh pisan mikiran, tenarimakeun, teu move on cek barudak mah. Jadi teu move on sampai dia sakit keras. Anaknya usaha, bari belum nikah, udah dewasa, sebelum menikah udah dipanggil oleh Allah karena solehnya minta ampun. Ya Allah, kerinduan setiap orang tua punya anak yang soleh dan soleh, yang bisa meneruskan amal jariah keluarganya. Nah, yuzaunal ghurfah, dikasihnya apa? Ghurfah, taruskeun ka santri. Ghurfah naon? Kamar pirage. Tapi ternyata ghurfah itu memang kamar, tapi dia adalah presiden suite. Dia adalah room khusus untuk berkeluarga menikmati kebahagiaan di surga nanti. Di surga ada tingkatan deluxe, ada super deluxe, ada king bed, ada ya, jadi ya macam-macam. Dan itu ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang kemah, kan kekemahan ini kan jelema dibere imah geus teu betah hayang di kemah, nu di kemah hayang boga imah, kitu jelema muda. Kan gitu. Jadi itu semuanya disediakan oleh Allah di surga. Nah, ini mah ghurfah, kamar khusus untuk berbahagia dan bersenang-senang bagi dia dan keluarganya. Siapa dia? Adalah 11 orang yang tadi saya sebutkan, di antaranya baru 8 orang. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan dari ibu-ibu? Tidak ada. Dari bapak-bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang saya harapkan. Tutup saja dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Yusuf Burhanuddin yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari materi ini, dan tentunya kita termasuk dalam barisan ibadur rahman yang diterangkan tadi. Tuhan iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari kajian ini kita berharap bisa semakin kuatnya iman kita dan semakin bagusnya amal kita menghadapi hari-hari ke depannya nanti. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kajian ditutup, informasi untuk kajian berikutnya di Abu Bakar ada kismis di pekan keempat, yakni kismis terkait bab tahsin dan tafsir tematis bersama Ustadz Amaswara. Waktunya ba'da asar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk Ahad depan tanggal 29 Januari, insya Allah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Hamid Siddiq, Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk terus melakukan amal-amal soleh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.